Shalom buat kita semua. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita akan mulai ibadah kita. Kita sama-sama angkat satu pujian. Kemanakah aku harus pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal, katakan kemanakah aku dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, dengan pelan suara katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan, sesuai pujian ini, sungguh indah rencangan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami kembali lagi bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka agar mereka boleh bergabung bersama kami. Dan kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Ada sukacita? Amin. Oke, kita Amin. kita katakan hari ini kurasa. Kita angkat pujian ini dengan semangat, katakan hari ini kurasa bahagia.
dapat memisahkan kita. Saya memberikan kesempatan untuk kita semua yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ada yang menyaksikan kasih Tuhan melalui kesaksian pribadi atau ingin mengisi puji-pujian, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita angkat pujian, sungguh besar setiamu. Sepanjang hidup, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan kami pada sore hari ini. Tuhan sudah kumpulkan setiap kami di mana-mana tempat kami ada. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami dan memberikan kami semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan Tuhan melimpahi setiap kami dengan kebaikan yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat sore semuanya, shalom. Suara saya jelas ya, bisa didengar. Selamat sore. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini boleh bergabung untuk membagikan firman Tuhan dan menyapa bagi setiap kita yang ada di Kupang. Shalom. Saya melihat banyak juga yang ikut ya dalam ibadah di adik-adik kita yang ada di Kupang, anak-anak muda yang di Kupang, dan juga ada senior saya, ada Bang Igo, ada Ko William, ada Bu Yusi ya. Shalom. Ya, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berkat orang yang sabar. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sabar adalah tidak lekas marah, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas putus asa, dan tabah. Kesabaran sangat mudah dilakukan, terlebih pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, tidak mengalami hambatan, semua berjalan tepat waktu. Tetapi Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu buah roh yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Pengikut Kristus adalah kita sendiri, yang berarti kita semua harus menjadi orang yang sabar. Mungkin kita sering mendengar orang-orang berkata, kalau orang sabar disayang Tuhan, atau orang sabar banyak berkatnya. Saya rasa itu ada benarnya ya. Nah, di dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, ya, dengan sikap sabar seperti Kristus, kita akan melaluinya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan menikmati proses ini dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan izinkan situasi ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meski saat ini kita belum tahu apakah hal yang baik itu. Tapi selama kita tetap menjaga sikap dan hati dan responinya dengan baik, bersabar, maka kita pasti akan memahaminya nanti. Nah, hari ini kita akan belajar 2 berkat ketika seseorang memiliki kesabaran. Adapun berkat yang pertama adalah bijaksana. Boleh sama-sama katakan bijaksana. 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 Ya. Bijaksana. Ada di dalam, amin. Ada di dalam Amsal 14 ayat 17. Saya bacakan ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kitab Amsal berkata orang yang bijaksana pastilah orang yang sabar. Nah, sifat sabar harus dibentuk karena hampir semua manusia bukanlah orang yang sabar. Ketika kita menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita butuh kesabaran dan mampu menahan diri, terlebih situasi dan kondisi lingkungan yang menjadikan kita untuk mampu bersabar atau tidak. Misalnya, entah itu di lingkungan tempat kerja, seringkali ya kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita atau orang yang menjengkelkan.
sering terjadi pergesekan atau bersaing karena ingin naik jabatan, digosipin sama teman, sehingga membuat kita mudah emosi, tidak betah di kantor, atau tidak damai sejahtera. Nah, untuk adik-adik biasanya kalau di sekolah atau di kampus, pasti ada juga teman-teman yang egois, suka iseng atau usil, suka meledek kita, ya, atau kata bekennya ngebully adik-adiknya. Kondisi seperti itu juga bisa membuat kita mudah kesal atau marah. Kalau di tempat umum, ya, lagi antri mungkin terlalu panjang karena ada sesuatu yang mau kita beli. Misalnya promo Dufan, ya. Saya pernah nih dulu antri mau beli tiket masuk Dufan. Nah, orangnya penuh, numpuk, sesak, antriannya panjang sekali. Nah, kalau saya tidak sabar, pasti saya tidak akan mendapat tiket untuk masuk Dufan. Ya, atau contoh lain, kayak McDonald, ya, tahu ya makanan McDonald ya, makanan favorit biasanya bagi anak-anak muda, ya. Kalau lagi promo BTS kayak dulu, ya waktu itu, pernah akhirnya harus antri berjam-jam, ya. Tapi karena pelayanannya terlalu lama, tidak sabar, akhirnya terjadilah keributan, ya. Jadi kesal dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk adik-adik nih, sekarang kan sejak pandemi, sekolah berubah, ya, jadi online. Mau tidak mau orang tua menyediakan segala perangkat, seperti handphone, ya, laptop, iPad, karena harus mengerjakan semua tugas sekolah menggunakan gadget. Akhirnya anak-anak kita nih, mungkin ya adik-adik ya, mungkin ada ya, bukan di tempat ini, lupa kebablasan ya, kerjain tugas. Atau tugas sering telat untuk dilaporin karena nontonin YouTube terus setiap hari. Ya, lebih asik nonton YouTube daripada kerjain PR. Kalau disuruh mandi jadi susah, makan jadi susah. Ya, jadi lama gitu ya, sering nyautin orang tua. Karena tidak sabar dengan respon atau sikap seperti itu, bisa memancing emosi kita yang sebagai orang tua. Nah, bagi orang tua nih ya, apalagi kalau biasanya kan ibu-ibu lah yang paling sering berperan di rumah. Dari bangun tidur, keperluan urus keperluan anak sekolah ya, urus suaminya ya, terus harus memasak, harus mencuci piring, mencuci pakaian, ngebersihin rumah, bahkan harus pergi kerja. Sekarang ditambah lagi tanggung jawabnya, sembari kerja atau usaha, harus juga ajarin anak, karena anak-anaknya sekolah online. Ya, jadi harus berbagi waktu. Terus harus sibuk fotoin dan upload tugas-tugas anaknya. Belum lagi ngikutin acara atau kegiatan sekolah secara online. Padahal orang tua kita lagi sibuk kerja. Wah, lengkap ya, sudah tugas seorang ibu atau bapak hari-hari ini ya, sejak masa pandemi. Nah, dalam keadaan kondisi kelelahan, mungkin stres di dalam pekerjaan atau usaha ya, dengan kerjaan kita, ditambah kadang-kadang anak-anak seringkali susah dinasehatin ya, tugas sekolah belum selesai tentunya. Nah, dari banyak faktor pasti bisa membuat kita cepat emosi, lekas marah, tidak mudah sabar. Dalam komunitas gereja tidak dipungkiri seringkali juga dapat terjadi yang namanya pergesekan, ya, saling tidak suka. Mungkin ada orang-orang yang otoriter, ya, egois. Nah, akhirnya menyebabkan kita menaruh perasaan kesal. Nah, suasana, situasi, atau lingkungan seperti itu menghadapkan kita memilih untuk lekas marah atau bersabar. Nah, apalagi kalau kebanyakan makan makanan seperti lapo, ya, daging sei dari Kupang ya, sate kambing. Ini ngomongin makanan jadi lapar nih. Nah, kata orang atau kata manusia itu lebih cepat membuat kita lebih emosi. Bercanda ya, ini hanya makanan saja. Jadi bukan karena makanan, dan juga bukan kata siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena
apa-apa, tetapi Alkitab ya dalam Amsal berkata, orang yang bijaksana pastilah orang yang sabar. Jadi sekalipun situasi, kondisi, atau lingkungan yang menyulitkan, orang-orang yang kita jumpai menjengkelkan, biarlah setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang bijaksana. Lalu berkat yang kedua, berkat orang yang sabar. Yang kedua, melebihi pahlawan. Boleh katakan melebihi pahlawan. Melebihi pahlawan. Lebih pahlawan. Amin. Ada di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, arti pahlawan adalah seorang pejuang. Orang yang gagah berani. Orang yang berjasa, bahkan menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran dan sering disebut sebagai patriot. Kita tahu bahwa seorang pahlawan pasti orang yang hebat, ya. Pahlawan adalah orang yang mencetak sejarah. Seperti sejarah kita, bangsa Indonesia juga memiliki banyak pahlawan karena mereka sudah berkorban, berjuang untuk melawan para penjajah sampai titik pendarahan mereka habis atau mati sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Nah, untuk menjadi hebat ya, atau menonjol ya, atau mencetak sejarah seperti pahlawan kita, kita tidak perlu berubah menjadi Superman. Tahu ya Superman ya, yang kalau ada masalah bisa diatasi sendirian ya, atau menjadi seperti Batman, Spider-Man, atau Avenger. Pernah ya nonton-nonton seperti ini ya, dengan memperlihatkan kegagahannya mereka, kehebatannya, atau superpowernya. Ya, kalau yang perempuan nih, yang cewek-cewek, tidak usah menjadi seperti Wonder Woman, tidak perlu menjadi Elsa atau Moana. Jadi Manoa, jadi Moana. Seperti kita, seperti yang kita tonton di film-film animasi, karena semua itu hanya hayalan atau fiksi. Nah, kita juga tidak perlu minum susu elemen, ya, susu yang buat supaya ototnya kuat, minum suplemen otot ya, atau pergi ke gym, olahraga berlebihan ya setiap hari supaya otot kita menjadi kuat ya, seperti kayak Adrai, tahu kan Adrai ya, punya perut bentuknya six pack apa sih? Bentuknya 6 kotak ya, ada kotak-kotaknya ya, kayak aktor Dwayne Johnson tuh, pemeran film Jumanji, atau seperti Jason Momoa, pemeran Aquaman ya, punya ototnya gede, terus bertato ya, keren sekali tuh. Atau seperti aktor Indonesia Deddy Corbuzier, pasti kenal semua ya, yang punya program diet ala Deddy ya, supaya tubuhnya berotot ya, dia tubuhnya sekarang berotot. Nah, bukan itu ya, firman Tuhan bilang bukan itu, tetapi firman Tuhan berkata hanya memiliki sifat yang sabar, kita melebihi pahlawan. Nah, mulai hari ini bagi adik-adik ya yang masih muda ya, buat setiap kita semua yang ada di tempat ini ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar untuk memiliki sifat yang sabar ya. Tadi kalau kita punya sifat yang sabar, kita ada berkatnya ya, agar kita mendapatkan berkat menjadi bijaksana dan melebihi pahlawan. Amin buat firman Tuhan buat sore hari ini. Nanti kita tutup di dalam doa ya, nanti dengan Kak Tony boleh pimpin di dalam doa. Ya, mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kalau Tuhan sudah mengajar kami untuk memiliki buah roh kesabaran dalam hidup kami, yaitu menahan ketika kami harusnya marah, harusnya kami memuaskan keinginan daging kami, tapi kami belajar untuk menahan dan akhirnya kami beroleh kebaikan dari Tuhan. Karena kami tahu ketika kami sabar, kami memiliki berkat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami. Pada Kak Susi, Tuhan berkati, sehingga semua kebaikan dan berkat Allah mengalir dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Shalom, selamat sore semuanya. Kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya terima kasih untuk Cisuti untuk firmannya. Kiranya kita diingatkan kembali ya teman-teman untuk lebih menjadi anak yang bersabar. Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaan itu. Amin, terima kasih. Yang kedua, ada anak baru kah di sini sore ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan, mungkin dari Kupang. Nggak ada ya? Nggak ada Kak Selvi. Oh, nggak ada. Soalnya siapa tahu ada wajah baru kan, karena ramai sekali. Oke. Nah, terima kasih buat yang mengambil pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk minggu depan kita seperti biasa ibadah jam 5 sore setiap hari Sabtu. Kiranya kalau teman-teman punya teman atau punya saudara atau punya sepupu, boleh diajak bersama-sama untuk ibadah di sore hari ya. Oke, itu aja pengumuman sore ini. Kiranya boleh ditutup doa oleh Kak Oni. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali kepada Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami kehidupan di hari ini ya Tuhan. Bukan hari ini saja ya Tuhan, tetapi selama-lamanya Engkau tetap memberikan kami kehidupan. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, hingga kami berkumpul serta memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin gereja kami ya Tuhan, baik dari para pendeta, baik yang mengambil bagian di dalam pelayanan ya Tuhan atau yang terlibat. Engkau senantiasa menolong dan memberkati ya Tuhan. Tuhan, kami tak lupa mendoakan buat kebutuhan atau apa yang diperlukan ya Tuhan. Engkau terus menolong dan memberkati ya Tuhan. Tuhan, di saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan walaupun berbagai suku dan bangsa. Tuhan Yesus berkati pemimpin kami yang mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, lurah, sampai dengan tingkat RT ya Tuhan. Bapa, Engkau terus senantiasa memberikan mereka hikmat, pengertian dan kepintaran yang datang daripada Engkau. Biarlah mereka memimpin dan mengatur bangsa ini dengan sepenuh hati, dengan bertanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat generasi muda dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami memohon Tuhan berkati, baik dari yang masih
dalam tingkat pendidikan, baik yang dari SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi ya Tuhan, kami memohon Engkau senantiasa memberkati dan memberikan hikmat di dalam generasi ini ya Tuhan, karena generasi ini adalah generasi penerus bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pandemi yang dimana saat ini kami sangat bersyukur sudah makin berkurang ya Tuhan. Tuhan, di dalam masa pandemi banyak orang kehilangan dan bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Engkau terus menolong dan membuka peluang bagi yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan, yang kehilangan keluarga, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, di saat ini juga kami berdoa buat kami semua yang ikut mengambil bagian di dalam ibadah ini ya Tuhan, baik saudara-saudara kami yang ada di Kupang, baik yang kami di Jakarta dan dimanapun berada, kami memohon berkat senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan harapan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita terima semua berkat, anugerah, dan kebaikan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.